Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia S. NIM saya 112101032. Saya dari kelas B, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama itu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan. Bahasa Melayu juga dipakaikan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antara suku di Indonesia. Kemudian, karena perkembangan bahasa Melayu di wilayah Indonesia mempengaruhi dan mendorong timbulnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia, maka para pemuda Indonesia yang terhubung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Adapun fungsinya itu yang pertama, sebagai identitas nasional, kedua, sebagai kebanggaan bangsa, ketiga, sebagai alat komunikasi, dan keempat, sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang pertama, Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Yang kedua, Ejaan Soewandi pada tahun 1947 sampai 1956. Yang ketiga, Ejaan Pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Yang keempat, Ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Yang kelima, Ejaan Baru pada tahun 1967 sampai 1972. Yang keenam, EYD pada tahun 1972 sampai 2015. Dan yang ketujuh, PUEBI pada tahun 2015 sampai sekarang. Bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, yuga, dan jelas, menghindari kalimat fragmentasi atau kalimat yang belum selesai, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Paragraf merupakan sebuah kemampuan dari beberapa kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan utama. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam dunia ilmiah, di mana presentasi adalah rata kesatuan dengan kegiatan pengajaran ilmiah seperti pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, penulisan karya ilmiah, dan lain-lain. Surat resmi adalah jenis surat yang dibuat oleh perorang, lembaga, atau organisasi atau instansi yang komunikasinya formal. Isi suratnya baku, efektif, dan jelas. Dalam surat ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama ada kop surat, tanggal dan tempat surat, nomor, lampiran, perihal, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan tanda pengirim, tebusan, catatan kaki. Proposal adalah rancangan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan serta dijelaskan secara terperinci dalam sistematis. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas dan padat pandang penulisnya. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya berisi fakta data serta solusi dari masalah yang diangkut. Ada beberapa jenis. Pertama adalah laporan penulis, makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi. Oke, itulah materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.